Polsek Muara Kaman berhasil menangkap pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah umur. Mirisnya korban merupakan anak kandung dari pelaku. Polda Kaltim bersama PT Kilang Pertamina Balikpapan menggelar aksi penanaman mangrove dan pemberian fasilitas gerobak sampah yang bertempat di area Pantai Kilang Mandiri Balikpapan. Di hari perayaan Trisuci Waisak 2024, Vihara Biohok Tek Cheng Sin siap menyambut warga yang akan beribadah dengan melakukan berbagai persiapan yang digunakan untuk pemujaan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Dea Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Polsek Muara Kaman berhasil menangkap pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah umur yang melibatkan korban yang masih berusia 14 tahun. Kejadian terjadi di sebuah rumah sejak korban masih bersekolah di bangku SD di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mirisnya korban sendiri merupakan anak kandung dari pelaku. Pelaku menyetubui korban pada saat mereka berdua sedang berada di rumah. Kapolres Kukar AKBP Heru Rusyaman melalui Kapolsek Muara Kaman Ibtu Larto mengatakan pelaku diketahui sudah berulang-ulang melakukan hal itu, yaitu sejak anak kandungnya tersebut berusia 10 tahun sampai korban kelas 3 SMP berusia 14 tahun. Selain melakukan kekerasan, pelaku kerap mengancam korban agar kelakuan bejatnya tidak terbongkar, seperti tidak memberi uang jajan dan tidak mengizinkannya untuk pergi ke sekolah. Karena merasa sakit badan dan benci terhadap bapak kandungnya, korban akhirnya kabur lari ke rumah neneknya. Setelah mendengar cerita korban, paman dan nenek korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Kaman. Kini pelaku pun sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Muara Kaman dan akibat perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, anggota PPA Satreskrim Polresta Magelang amankan tersangka M, 29 tahun, warga Pakis, Kabupaten Magelang, yang melakukan persetubuhan kepada adik iparnya. Perbuatan tersebut terjadi pada Senin 29 April 2024 lalu. Perlakuan yang tidak senonoh ini dilakukan pelaku terhadap korban ketika istrinya sedang pergi untuk berjualan sayur di pasar. Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Rivelt Konstantin Baba dalam konferensi pers mengatakan ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap korban yang mana pelakunya merupakan kakak ipar dari korban itu sendiri. Korban diketahui masih berusia 17 tahun dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan pasal 6C ayat 1 Jungto pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dan ditambah sepertiganya apabila itu terjadi dalam lingkup keluarga. Beralih ke informasi lain, Satreskoba Polres Kukar berhasil menangkap 2 pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Masing-masing MFS 21 tahun dan MM 24 tahun di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong.
Berawal dari informasi masyarakat, Satreskoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah informasi yang mengarah kepada dua pelaku tersebut. Hingga akhirnya pelaku diamankan oleh tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polres Kukar AKP Aksarudin Adam. Pelaku mengaku mengambil barang menggunakan taksi online di Samarinda dan kemudian menyimpan barang tersebut di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, petugas mendapati sabu seberat 49,85 gram. Dengan barang bukti tersebut, akhirnya kedua pun dibawa ke Mapolres Kukar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Pemirsa, bertempat di lantai 2 Mako Polres Pemata Siantar, Kapolres Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno diwakili Kasatres Narkoba AKP Pasaribu menggelar press release 21 hari pelaksanaan operasi Antik Toba 2024. Dari hasil operasi itu terungkap sebanyak 15 kasus peredaran tindak pidana narkotika dengan mengamankan 16 orang jumlah tersangka, yakni laki-laki dan 11 orang merupakan residivis. Ya, baik, rekan-rekan semua, sore ini kita melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan penindakan ungkap kasus kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar dalam rangka Operasi Antik Toba 2024. Adapun hasil ungkap kasus penindakan kami terhadap para pelaku-pelaku narkoba sebanyak 15 kasus dengan 16 orang tersangka. Dari 16 orang tersangka, semuanya laki-laki dan 11 orang merupakan residivis dari kasus narkotika. Dari 16 orang ini dikategorikan sebagai pengedar sebanyak 9 orang dan sebagai kurir atau perantara sebanyak 7 orang. Adapun barang bukti yang kita sita terkait dengan penindakan yang telah kami laksanakan, sabu-sabu sebanyak 84,98 gram, ganja sebanyak 23,6 gram, HP sebanyak 12 unit, uang sebanyak 809.000, serta sepeda motor sebanyak 4 unit. Dari 15 kasus yang telah kami lakukan penindakan, kami melakukan penindakan dari berbagai tempat yang ada di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Terhadap para pelaku, hasil ungkap kasus dalam rangka operasi antik ini kita terapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 1 terhadap para pemilik narkotika di bawah 5 gram. Untuk pemilik narkotika sabu di atas 5 gram kita terapkan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 dengan ancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kami Satuan Reserse Narkoba Polres Pematang Siantar tetap berkomitmen untuk memberantas segala peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Demikian, terima kasih. Satuan Reserse Narkoba Polres Bontang mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu di daerah Bontang Utara. Dalam penangkapan tersangka, polisi berhasil amankan ratusan ribu gram narkoba berjenis sabu.
Bertempat di Mako Polres Bontang Utara, pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bontang Utara AKBP Alex Frestian Lumban Tobing didampingi oleh Kasatres Narkoba Polres Bontang AKP Richard Nixon serta Kasih Humas Polres Bontang Ibtu Dani Purwantoro. Kasus ini bermula ketika anggota Satres Narkoba Polres Bontang mendapat aduan dari masyarakat bahwa adanya indikasi transaksi narkotika berjenis sabu di Jalan NPK Pelangi, Kecamatan Bontang Utara. Dan dari penyelidikan yang sudah dilakukan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial RAM bersama dengan barang bukti berupa narkoba berjenis sabu dengan berat 257 gram yang ada di dalam 14 klip plastik kristal, timbangan digital, 1 buah HP Android beserta kotaknya, dan 1 buah tas belanja serta plastik klip. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing menjelaskan bahwa harga narkotika jenis sabu yang dijual berharga Rp1.200.000. Dan jika ditotal ketika semua narkoba berhasil terjual, tersangka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp250 juta lebih. Sekarang 1G itu 1.200.000, jadi harganya cukup fantastis. Kalau pada tahun 2006, 2000-an itu 1G itu masih bisa 250.000. 150.000 pun bisa dapat. Tapi sekarang udah hampir 1 juta lebih, jadi harganya fantastis. Ya, jadi bisa dikira-kira dengan 257,66 gram. Kalau 1 gramnya saja bisa 1 juta lebih, jadi hampir bisa menghasilkan 200 sampai 250 juta dengan hayangannya segini. Keinformasi lainnya, pemirsa, warga desa Binangun, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, gempar akibat salah satu makam di tempat pemakaman umum desa setempat ditemukan dalam keadaan terbuka. Kapolsek Merebet AKP Muslimun mengatakan pihaknya menerima laporan adanya makam dalam keadaan terbongkar di tempat pemakaman umum desa Binangun, Kecamatan Merebet. Makam tersebut diketahui milik almarhumah EF, 19 tahun, seorang perempuan yang meninggal dunia pada 19 Mei lalu dan dimakamkan di pemakaman umum desa Binangun. Polisi dari Polsek Merebet yang datang kemudian memasang garis polisi untuk mengamankan TKP. Selanjutnya bersama Satreskrim dan Inafis Polres Purbalingga melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Terkait kejadian tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal itu untuk mengetahui siapa pelaku dan motif pembongkaran makam tersebut. Sementara itu, Polresta Sukabumi menangkap 5 tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor berinisial RFA, U, IS, YE, dan A, serta puluhan unit sepeda motor hasil curian pada operasi Jaran Lodaya 2024 dalam konferensi pers di Aula Geraha Rekonfu Polresta Sukabumi. Alhamdulillah bahwa melalui jajaran Satreskrim Polresta Kota telah mengamankan 5 tersangka pelaku curanmor, yaitu saudara RFA alias B, yang berperan sebagai pengamat atau penggambar, pemantau sebelum pelaku utama melaksanakan aksinya. Kemudian saudara E alias U ini adalah sebagai pemetik langsung. Kemudian saudara IS ini adalah sebagai joki, joki daripada pemetik. Kemudian saudara JA sebagai penjual, kemudian saudara A alias S yang adalah sebagai penada. Barang bukti yang kita amankan yaitu 2 buah kunci letter T, kemudian 20 unit sepeda motor berbagai merek.
Modus pelaku yaitu sebelum melaksanakan aksi tadi dari saudara RFA alias B ini akan melaksanakan pengamatan dulu ke daerah-daerah ataupun ke kampung-kampung dengan melihat situasi apabila merasa sudah dapat dilaksanakan aksinya, dia akan menginformasikan kepada saudara E maupun kepada saudara IS selaku pemetik maupun jokinya langsung. Kemudian pasal yang kita terapkan adalah pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 7 tahun. Kemudian pasal 481 KUH pidana tentang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan dengan pidana penjara kurang lebih 7 tahun. Saya buat Kapolres Kabupaten Kota, beserta jajaran Reskrim Kabupaten Kota yang membantu menemukan motor saya yang hilang yang dicuri oleh pelaku curanmor. Semoga Kapolres Kabupaten Kota dengan adanya kejadian ini semakin semangat untuk memberantas dan membersihkan kasus kriminal yang ada di Kota Sukabumi dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.